Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk menjalankan ibadah sebagai makhluk yang wajib untuk melaksanakan kewajiban sepanjang nikmat hayat masih ada di kita. Semoga kita terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari lembah kehinaan, dari lembah jahiliyah, dikaluan diangkat menjadi manusia yang bermartabat, menghargai nilai-nilai kemanusiaan manusia itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tambah juga mau ulang kaji awak baca pagi kini surah An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzil alaihim kitaban minas sama'i qad sa'alu Musa akbar min dhalik wa qalu arinallaha jahratan fa akhadat humus sa'iqatu bizulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 153 Allah berfirman, Yas'aluka ahlul kitab. Para ahli kitab bertanya kepadamu wahai Muhammad. Dan ahli kitabku di dalamnya salah satunya adalah orang Yahudi. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus Allah sebagai Rasul, tentu banyak bertanya-tanya, ada nama uji, yo macam lah dites Abah Muhammad kau. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad ditanya di ahli kitab. Tanya yang bernada permintaan. Mau uji. Kecek dari orang Yahudi ko, ahli kitab ko, antunazzila alaihim, bahwa engkau, aku kan firman Allah wa menceritakan tentang bahwa Nabi Muhammad ditanya di ahli kitab. Tentu awak tahu kan kini dari kitab punya Pak. Tahu dari Al-Quran. Bahwa engkau menurunkan atas mereka sebuah kitab minas sama dari langit. Dalam bentuk sempurna. Lengkap sekali.
Takahma dulu pernah diturunkan kepada Musa. Itu dalam konteks membangkang. Itu ada pertanyaan yang lebih berat atau yang lebih besar dari itu. Jadi Nabi Musa sama Nabi Musa memang diturunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa kok berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Rasul-Rasul sebelumnya itu kitabnya itu lengkap. Kalau Nabi Musa itu kan ketika beliau sedang bermunajat di Bukit Tursinina. Di situ tuh turun wahyu. Lalu kan sampai puluh hari beliau ketika bermunajat di Bukit Tursinina. Dalam waktu itulah wahyu turun, lalu kemudian banyak percakapan-percakapan, bahkan di hari yang ke-37 itu ada dialog berkenaan dengan wujud Tuhan. Kan Nabi Musa pun penasaran juga, pernah juga bertanya ke Allah tentang soal wujud Allah. Lalu kemudian atas ketidakberdayaan Nabi Musa kalau seandainya Allah itu ingin dicaliak makhluk, contoh Nabi Musa langsung pingsan Nabi Musa. Jadi wahyu atau kitab semasa Nabi Musa diturunkan dalam bentuk jumlah yang satu, lengkap sekali dalam bentuk buku lah, istilahlah utuh kasadoe apa yang akan menjadi tugas yang akan disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi finalnya itu adalah pada saat Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Jadi orang Yahudi kau mencuba membanding-bandingkan kan. Ala gue membanding-banding ke nyo mencuba untuk mencaliak Apollo nilai lebih Muhammad ko. Diuji-uji lah. Acualah mana turunkanlah. Ma bentuk kitab. Mintalah ke Allah Ta'ala turunan dari langit itu. Mana dalam bentuk utuh. Aiko. Tentu istilahnya kok ada pesan yang kemudian dieksekusi dalam bentuk fisik lain. Istilahnya perintahnya itu lengkap kasadoe seperti yang pernah diterima oleh Nabi Musa. Kalau kini ada model pemimpin lama dan pemimpin baru, ada membanding-banding, itulah biasa, pasal biasa gitu. Jadi orang Yahudi pun baik itu pula. Masa kami mengikutkan engkau wahai Muhammad, sementara kami punya rasul, panduan kami itulah ada. Kau kayo cuba lah minta. Kau engkau dekat dengan Tuhan engkau. Cubalah minta lah. Turun lah. Takama bantuan. Jadi itulah gambaran kehidupan sebagai pemimpin umat. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk bahas supaya umatku yakin. Apalagi nyolah punya rujukan sebelumnya, lah punya pemimpin sebelumnya itu yang kemudian melakukan perbandingan. Itu pertanyaan dari ahli kitab kepada Nabi Muhammad. Apa makna dari ayat itu? Allah ingin menjelaskan bahwa faqad sa'alu Musa akbar. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya orang ahli kitab seperti itu, diminta seperti itu, wahai Muhammad, kata Allah, faqad sa'alu Musa akbar. Sebenarnya mereka, nenek-nenek moyang mereka, nama minta ke engkau kini gua, nambah tanyo-tanyo gagai ke engkau kini gua, nenek-nenek moyangnya dulu, nyolah batanyo juga ke Nabi Musa dulu, pertanyaan lebih besar lo dari itu. Kau kan minta kitab kan? Ada pertanyaannya. Faqalu arinallaha jahratan.
Ndak soal minta turunkan kitab dari langit, permintaannya dulu nenek moyang mereka kok nanyo minta ke Nabi Musa nyo jadikan semacam syarat kok kayo engkau tu mengajak kami beriman kepada Allah, menyembah Allah itu Musa. Yakinkan kami dulu. Baca nama yakinannya. Arinallaha jahratan. Permintaannya calialah kepada kami ba'a bantu Allah itu secara nyata, secara jaleh. Kok dicaliak nampak diawai taraso. Jaleh wujud jaleh eksistensi itu pertanyaan berat dari umat Nabi Musa, nenek-nenek moyang itu orang Yahudi. Jadi disabian iko Allah menjelaskan kepada kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh orang Yahudi, diminta oleh orang Yahudi Alkitab seperti itu. Lalu kemudian untuk memberikan penegasan kepada Nabi Muhammad dan kita supaya bisa paham bahwa ternyata Musa, pertanyaan yang diajukan di kaumnya itu adalah permintaan supaya sodorkan calian nampaan. Kok kayo ka beriman kami, kok kami sembah, manyo bantuan yang kami sembah. Itu dulu yang dihadui dek Nabi Musa. Memang tak mudah menjelaskan. Kalau ada awak kini baca itu, kuaduan nak awak bertanya kata baca. Kan banyak juga para ahli filsafat tu bertanya-tanya, orang memulai dari sebuah keraguan kan. Memulai dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Para peneliti itu kan bertanya. Ada research question itu. Ada pertanyaan penelitian itu. Bisa saja banyak para filsafat, ahli filsafat sebelumnya itu bertanya tentang wujudnya Tuhan. Nyo pikir ada aliran rasionalisme, ada aliran empirisme. Kalau aliran empiris itu, ia memang harus nampak ni barangku ada. Kalau nyo membuat semacam kesimpulan sesuatu tu ada kalau nampak di mata kepala. Kalau nak nampak di mata kepala, tu nak do tu dah. Atau ada nampak di orang lain, dicerita di orang lain pernah nampak dah. Cuba dia juang kawak pertanyaan tu beragati. Nak bari awak mana tu? Nyo ada dibuat semacam kerangka berpikir. Ada kerangka berpikir membangun sudut pandang bahwa sesuatu itu ada, bisa diawai taraso, dicaliak nampak. Ko permintaan dari umat Nabi Musa ku arinallaha jahratan. Cubalah calian kepada kami ba'a bantunya Allah Ta'ala, ba'a bantunya Tuhan tu. Ko iyo nampak ko dicalian nampak dia awai terasuk, kami beriman. Itu syaratnya. Sepanjang alun bapa calian kepada kami lah, alun percaya kami lah. Semua je mengalih. Mungkin kau balik galih kau, tu nampak barang kau loj. Mana barang tu? Mana contoh barang? Kau boleh babentuk boleh, kau peta babentuk peta, awarna barau kurang gadang aiko. Disitulah kemudian di dalam Islam tuawa mengaji tentang tauhid, tentang ketuhanan. Nan jale umatnya dulu masih bertanya dalam bentuk fisik. Tentu penjelasannya tetap adalah tentang sifat-sifat Allah. Tetap, iya, tetap kan tauhid itu tetap diajarkan. Agama-agama sebelumnya itu kan tetap mengajarkan tentang tauhid. Tentu penjelasannya tentu di awal dijelaskan dari Nabi Muhammad terkait dengan
bahas sifat-sifat nafsiyahnya Allah. Kan kau kan pertanyaan kan sifat nafsiyah ya. Tiba dewa di dalam sifat 20 tu nan satu itu sifat nafsiyah. Nafsiyah itu kan eksistensinya Allah. Eksistensi ku keberadaan yang disebut dengan wujud. Awak yakin sifat Allah yang bersifat nafsiyah itu adalah wujud. Wujud itu apa? Ada. Ado. Mangatuan ado ko sebelum ado kato ado ko aja Allah Taala ko ado. Alun dikenal kata ado, pokoknya Allah tu ado. Payah kalau mengaji tauhid itu kata-kata aku bare. Alelo tamo tasleo kok ada. Iya, penggambaran tentang adanya Allah. Nggak ado sebelum ado sebelum ado. Pokoknya gambaran Allah itu ada. Nggak ado awal ado sebelum nggak ado sebelum nggak ado. Itu hanya memberikan pemahaman dan penjelasan betapa sifat Allah itu wujud, Allah itu ada. Kau menjawab, kan bertanya nampak ada wak ada, dah terceli ada tidak ada tu dah. Kan dekatinya tu. Mana kau ada tu mana barang tu? Kau tai kan yang kau aja. Contoh wak mau jual barang ke orang, yo barang tu ada, mana aja. Macam contoh barang tu aja. Coba wak upaminan tu. Sebut dia nak muai. Apa bentuk barangnya antara sifat dengan zat. Ikut kalau apa namanya kok yang umat Nabi Musa itu syarat dia. Itu bare ujian. Tu. Jadi makanya diingatkan di Allah Taala kepada Nabi Muhammad dan ke kita bahwa Nabi Musa menghadapi pertanyaan berat seperti itu. Itu bahasa dia awak dah bisa awak memasukkan bahasa kata ada dia awak kok dengan wujudnya Allah dah terwakili. Iko kan memberikan pemahaman ke awak sebelum ada kata-kata tu Allah Taala tu wujud. Baca mengungkapnya tu harus dijujukkan istilah-istilah itu memang bare malaktaannya. Nah, artinya adalah pertanyaan-pertanyaan niko memang pertanyaan inti dan disitulah kemudian menjadi semacam diskursus kajian teologi, kajian ketuhanan. Kalau ditanya apakah ketika Nabi Muhammad itu mali Allah Ta'ala, kalau malinya kan Al-Quran katakan wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti wajah orang yang beriman tua, orang soleh itu wajahnya bersinar dan kepada Tuhannya dia melihat. Ada kata-kata nazirah. Tentu mencaliaknya awak memahami makna dari nazirah. Tidak bisa awak memahami mencaliak dalam arti pencalian wakini. Jadi nanti itu kan digambarkan betapa wajah orang-orang yang mukmin itu wajahnya bersinar, bercahaya, berseri, gambaran kebahagiaan, senyum. Awak kau kan butuhkan kan bukan kebahagiaan kau, bahagia, senang. Dan itu menunjukkan nanti di dalam wajah putih yang bersinar. Ila rabbiha nazirah, dan dia melihat Tuhannya. Baru cara menerjemahkannya. Memandangnya itu tidak bisa awak macam nampak bisa awak deskripsikan ke sadoi. Tidak begitu. Tapi istilahnya secara umum digambarkan betapa ada kesempurnaan, maka disebutkan la yudrikuhul absar, la tudrikuhul absar. Memang tidak bisa pandangan awak, pencalian awak tu mencari Allah Ta'ala. Mangkoi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ketika awak beribadah seolah-olah awak mali Allah. Kalau awak tidak mali Allah, yakin awak Allah mali awak. Jadi pandangan awak kok terbatas
tidak bisa mencari Allah. Nabi Muhammad itu ketika beliau Mi'raj kan ditanya juga oleh Aisyah, apakah engkau melihat Allah? Kau memakan Aisyah, nama orang rumah lah namanya. Kalau lah balik perjalanan jauh pulai tentu kita tanya yo, apakah engkau melihat Allah? Allah tu cahaya di atas cahaya, cahaya di atasnya. Tak bisa pandangan awak ko kemampuannya untuk mencari itu. Lantarani. Ketika ada permintaan ingin mencari itu, lantarani. Sekali-kali tidak engkau akan bisa melihatku. Sedangkan Nabi Musa nyoma minta mencari itu langsung pingsan sekali. Kalau Nabi Muhammad kan ketika Mi'raj itu menyebutkan Allah itu cahaya di atas cahaya. Tidak ada keterbatasan secara fisik. Tapi kalau secara batiniah, secara keyakinan awak itu yang awak merasakan bahwa Allah itu selalu hadir, meliputi sekalian alam. Maka tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi dzati. Awak berfikir itu boleh adalah di level sifat. Berfikir di level zat, atau tanya je tu ada lang orang tu orang membeli ampere gitu. Itulah yang ditanya de umat Nabi Musa, nak tanya orang minta menjadi syarat seperti itu. Ya memang kalau kabut je kalau ditanya tergantung dan awak akan memberikan jawaban adanya Allah dengan adanya alam semesta. Kan tak kata cara menjelaskan yang lebih ringan tuh. Tapi kan penasarannya, keingin tahunya kan tinggi, tidak bisa itu sementara ada sudut pandang keilmuan sesuatu tu ada tu kalau yo nampak je nak. Masa sesuatu tidak nampak tu maka dirumuskan cara pandang tu baliak di peloan ndak segalona nampak tu jadi ketian anak dulu. Oh mentang-mentang ndak nampak ada waktu kecil ndak ada tu ndak bisa doh. Nah, itu kan ada teori itu ada dosen memakai aliran empiris tu. Hanya cerita ananda semua, apakah kelihatan tonggak ini? Ya kelihatan. Berarti kesimpulannya tonggak tu ada. Ali nampak baliang-baliang lai. Kesimpulannya baliang-baliang tu ada. Li nampak Tuhan je. Ndak je. Satu kesimpulannya je. Nyobek dia kesimpulan dekat tu lain. Itu adalah cara pandang yang keliru, yang salah. Seolah-olah tidak nampak dia tu tidak ada. Mengko adalah mahasiswa nan kau dalam sebuah cerita nang bodang-dangan lo sejak dulu akhirnya tampil lo mahasiswanya interupsi nyulang lo lihat. Kawan-kawan ni nampak tonggak kau. Lagi berarti tonggak kau aduh, ini nampak baliang-baliang. Nampak, berarti kesimpulannya aduh. Ini nampak otak Pak Guru kau aja. Ini nampak aja. Aja weh. Ndak aja. Tu kesimpulannya. Nanti Pak Guru kau nak otak aja. Abang kira cara berpikir terkata kan nyugugat lo tuan. Jadi kecil namanya ndak nampak dia awak karena pencarian waktu terbatas. Awak mencari gunung di Siko ni kini kah? Li bisa awak menggambar pun patang celeka Solo lewat perang panjang tu nampak gunung erupsi je tu masih barasuk-rasuk je gunung Merapi tu Li kan nampak hari panih tu nampak botak kepala itu ada. Tapi kan tak bisa mencari jauh je mak. Bisa tak awak menjelaskan menggambarkan dari pencarian awak jarak jauh tu tadi? Tak bisa. Tak bisa utuh, tak bisa sempurna. Karena pencarian waktu terbatas. Aku bedanya awak, makhluk awak ko makhluk. Awak ko baru terbatas kasih pencarian terbatas, pendengaran terbatas. Ilmu awak terbatas. Apalagi dari awak kekuatan awak, analah awak. Kalau umur ilmu puluh je lah mulai layu. Lah mulai latih.
Iko mu ampe dalam ayu-ayu aja. Murahnya maka kuat itu contoh betapa memang semakin sadar awak bahwa memang punya keterbatasan awak. Iko tantangan yang diadu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa ketika umatnya bertanya dan meminta takatu. Fa akhadhat humus sa'ikatu bizulmihim. Dek karena makoi pertanyaannya adalah tanya yang kemudian tidak patut ditanya. Kau tanya yang kemudian menjadi syarat, dia beriman kalau lah nampak, kau beriman aja. Amang kue orang-orang apa nama itu aliran-aliran jahiliyah tu nyo Tuhanku yo nampak deh ne, nyo gambarkanlah Tuhanku dalam bentuk patung berfantasi. Pokoknya nanya sembah tu dulu nampak itu patung-patung tu kan hanya apa nih ya, nyo yakin Tuhannya. Tapi bacara menentukan wujud Tuhan ko nanyo anuan jadi bingung ya maka adonyo gambarkan dalam bentuk takabek do patungan macam-macam lah namanya. Caronyo bahas apa itu perwakilan Tuhannya dalam bentuk benda Tuhan nampak itu nanyo muliakan tu nyo agungan. Itu tentu itu keyakinan mereka. Nah, awak nak bisa kata dia ada sesamuan atau balik bago karena akidah awak dah. Maka nak bisa tidak berbentuk, tidak berupa. Kalau hati-hati awak. Seolah-olah awak pai berkiblat awak Kaabah kecilnya awak menyembah Kaabah. Iko hati-hati jo. Karena Ka'bah itu tempat pemersatu, tempat di mana awak mengarahkan. Tapi bisa saja orang terseleyo di situ. Terseleyo di situ bantu lah Ka'bah lo nanya sembah. Hati-hati. Tidak dalam bentuk fisik Ka'bah itu nanya sembahan. Karena memang Allah itu meliputi bagi semesta alam. Tetapi untuk pemersatu, karena awak menghadap kiblat. Kalau dalam salah satu syaratnya salat itu adalah awak menghadap kiblat. Ayo, itu kan menurutnya. Menurut inyo manyamu-nyamuan, manyamu-nyamuan cara manyamu-nyamuan. Mangko awak hati-hati jangan awak sampai terjatuh lo dalam keyakinan yang sama. Aku kotak kubu sampai itu lo kejadian sebagai Tuhan. Nah itu. Jadi jangan dianggap beko orang mencoba menggiring-giring pemahaman seperti itu. Oh yolo ye. Sampai oh yolo ye go. Hati-hati di situ. Menjadi rusak tauhid awak beko. Jadi orang yang bertanya begitu kemudian fa akhadat humus sa'ikatu bizulmi, maka mereka merasakan goncangan matinya menjadi hukuman bagi mereka karena aniaya mereka, karena pertanyaannya yang melampaui batas. Jadi nak boleh lo tertanya nolah makanya tafakkaru fi sifati, tentang sifat Allah dia lah nak tanya nak dipikiran. Dan bentuk Tuhan lo, zat Tuhan lo nak dipikiran. Itu bala-belabihan kalau umat Nabi Musa tak kata mah langsung sekali tibu je patri sekali. Namanya patri. Langsung mati sekali. Tibu patri ketikanya tu. Pekikan besar langsung mati akibat perkataan atau pertanyaan mereka yang menjadikan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Itu dulu. Kalau kini kan bertanya dewa kan masih bertanya dalam konteks dalam keilmuan kan ini nak do nanti buat patuh nak do langsung terima balasan. Jadi dulu memang umat Nabi Musa tak kata
Memang pertanyaan-pertanyaan berat itu, ya tapi nama nang keringkang yang pertanyaan itu kan memperolok-olok sebenarnya. Yang memperolok aja dan sialo Nabi Musa ko sialo Tuhan dan noi koi. Main betul aja. Koi yo ko cucalian ka kami je. Jangan tetele je lah, jangan bagara. Kan itu baswawan weta. Jadi itu tantangan-tantangan. Jadi setiap rasul itu menghadapi tantangan berpikir umatnya, perilaku umatnya. Memang kalau Nabi Musa ya nama nang kerengkang tu langsung tibu hukum masali. Langsung hukum. Tsumma takhadzul ijla. Ada juga mereka kemudian menjadikan ijil sebagai Tuhan. Konyo kata dia, lanjutan pembicaraan tadi. Jadi karena mereka ingin bukti. Mana Tuhan tu ma bukti. Kecurang kini kan dulu zaman radio, kini zaman TV. Dulu zaman cerita, kini zaman bukti. Amanya bukti Tuhan tu ma itu istilahnya dah. Nak do nampak dah tu, berarti khayalan aja otak itu pandangan dari mereka orang Yahudi itu. Akar jale summa takhadzul ijla. Nyambiaklah ijil menjadi Tuhan. Ijil ko domba. Nyujadian itu sebagai Tuhan. Konyo ka. Dan ijil konyo agak istimewa ke. Ado kemampuan bisa mengecek. Entah ada jejak bekas dari injakan malaikat atau dia muncul bisa mengecek ijil kok kan membuat sesuatu yang aneh yang luar biasa. Itu digerakkanlah di tokoh ada namanya si Samiri namanya. Itu yang memprovokasi. Jadi pada saat Nabi Musa ditanya takatu kan Nabi Musa beliau bermunajat dengan Allah, bermunajat, bercakap-cakap, istilahnya bertanyalah kepada Allah. Kan tertinggal umat itu tadi. Justru umat yang orang Yahudi kali. Nabi Harun. Nabi Harun itu kan termasuk orang yang lunak. Pada saat ditinggal dari Nabi Musa, adolo yang beroperasi mempengaruhi berpikir umat. Jadi berbagai pimpinan setiap adolo yang mempengaruhi, ado yang mempori, adolo memprovokasi. Iko cerita Nabi Musa, ko cerita ambuyang-buyangnya ko. Bambang-buyang. Yo ma bukti Tuhan-Tuhan yang surah wa menyembah tu ma. Anca dan jale-jale ko barang nampak. Ada kelebihannya, ada keanehan, ada keunikannya. Konyo kok. Konan Tuhan. Diyakinkannya lah umat yang ditinggalkan dari Nabi Musa ko disini. Oh yo ye. Aku dicalia nampak dia wai taraso. Konyo kok. Itu mimba di majaat sumul bayinat. Padahal itu sudah dijelaskan terkait dengan mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Nabi Musa tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu praktek-praktek yang dilakukan oleh umat Nabi Musa. Dan awak kini kan ada jo aneh-aneh, ada jo nan imam tu yang kepotang. Ada jo macam-macam tadi yang mengaku menjadi nabi ado. Pasaman kan ada dulu pasaman petang orang luar negeri kan. Imam Mahdi terus. Maka akan banyak potensi-potensi di akhir zamanan model-model itu akan muncul. Yo kehidupan kok dengan dinamikanya ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah ekosistem macam adu-adu ye. Dan model-model Samiri yang memberikan alternatif tuh. Ada orang yang bimbang, ada orang ragu, ada orang galau. Kini kan banyak anak-anak kok. Nang kosong-kosong tu ingin mandapean sentuh agama, dapat dia nyo doktrin nyo cuci tak lah masuk lo dalam kelompok hilang lah rasionalisasi. Ada lah pikir nak tekana dia kaji sebelum ini. Itu. Jadi memang ada yang model-model itu.
Fa'afauna an dzalika. Aku lanjutan cerita tetap Allah memaafkan mereka dari demikian. Lain tak dia biar hambana sampai ke akar-akar mereka. Allah Maha Pemaaf. Sehingga tu masih ada juga orang Yahudi sampai kini lagi. Iya memangkangnya tak katu, ya karakternya tak katu. Itu lo modelnya karena berbangga dengan sejarah. Kenapa mereka membangkang? Karena memang mereka mempunyai jejaring dan simpul-simpul ekonomi. Kau belajarlah tentang kenapa dia terlalu berani, percaya diri. Karena dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Salah satu kekuatannya itu adalah masalah ekonomi. Sehingga istilahnya kacak langan balangan. Nyu percaya diri. Nyu orang kalau istilah ketergantungan orang lain ko kurang ini tentu agak leluasa. Itu yang terbangun, merasa superior, merasa hebat. Jadi doktrin itu keturunannya itu menumbuhkan rasa bangga dengan kelompoknya, kemudian memperkuat sektor ekonomi. Itu dan awak kan bisa juga bahas supaya membangkitkan percaya diri awak, disiplin awak ni. Kau nak disiplin orang tu ni disiplin ketat ikut semacam awak cerita lagi tapi praktik ni tidak itu katanya tu. Cerita dalam narasi lagi, praktik bagaimana supaya awak menjadi sebuah kekuatan. Kalau disapian awak ku adalah menjadi sebuah kekuatan yang tersusun. Jangan seperti Alawi dan banyak buih aja, jumlahnya banyak tapi buih aja ada doanya. Kalau umpama tetal buah tu buah aja banyaknya. Buah aja. Wa ataina Musa sultanan mubina. Kami memberikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Jadi kekuasaan yang nyata sehingga jelaslah salah satu upaya-upaya pertaubatan mereka. Allah menyuruh mereka dengan membunuh diri mereka sebagai taubat, maka mereka melakukannya. Jadi lah nampak kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Lalu kemudian setelah proses sejarah lah balik Nabi Musa dari munajat di Bukit Rusinina, menemukan umat seperti itu, mereka bersalah, lalu diperlihatkan Allah berikan kekuasaan yang kuat dan nyata kepada Nabi Musa. Ya, salah satu upayanya disuruh mereka bertaubat. Cara taubat umat Nabi Musa kok. Coba adalah dengan cara mereka membunuh diri mereka sendiri. Patuh, beda Jawa. Itu datang Jawa hitam. Mereka tu faktulu anfusakum. Mereka kata tu fadaratum dekanonyo lah niayo. Jadi disuruh cara bertaubatnya itu adalah mereka membunuh diri mereka sendiri. Kalau doa kan beda, tak mau itu cara. Karena kau kan perintah syariah dia waktu itu kayak gitu. Itu gambaran perilaku umat Nabi Musa dulu-dulunya, dan kemudian mereka zalim terhadap diri mereka dengan bertanya-tanya. Dia banyak tanya, kamu bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Kamu banyak bertanya-tanya tadi. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya aja. Kayak gitulah kemudian pertanyaan berat yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ternyata ada lagi pertanyaan yang lebih berat yang pernah ditanyakan kepada Nabi Musa. Baitulah Allah Ta'ala menceritakan bahwa setiap Rasul punya tantangan masing-masing, punya strategi penyelesaian masalahnya, dan kemudian cara-cara untuk menghadapi umatnya. Dan awak tak kata pula, awak di keluarga awak, cara madu anak awak, nak gadang lain mode, yang nomor dua lain carwe, beda-beda saja. Awak punya tantangan zaman berbeda-beda. Awak dulu lain gaya ya jindu awak majawa. Awak dulu pergi ke sekolah, dilakak tangan awak di guru awak di pelakak aja dah bapak air dah. Kini nak dole nak telok manga-manga guru ko mongko kan ada viral di medsos mah.
direkam de guru nak murid apa golek tak kako manga je lah bebas je balik beko dia nude wa ditegur wa keronyo anak pejabat je awak dah tahan masuknya polisi kantor polisi kau dilaporannya beko je jadilah dilema beda-beda dia antah baalah mode memang Rasul mengingat didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi kan tak mesti harus takatulolo. Ialah orang lah mendrama-dramanya gini. Didiklah model takatul. Jadi apapun itu kesimpulannya adalah bahwa memang Allah di dalam surat An-Nisa ayat 153 menceritakan tentang pertanyaan ahli kitab kepada Nabi Muhammad. Permintaannya untuk diturunkan sebuah kitab dalam satu bentuk. Tapi dijelaskan Allah bahwa ternyata Nabi Musa juga pernah diminta oleh nenek moyangnya, ditanya oleh nenek moyangnya untuk diperlihatkan Allah itu secara nyata. Lalu memang mereka, kelompok-kelompok mereka ada yang mengambil Injil sebagai Tuhannya. Lalu kemudian mereka disuruh bertaubat. Taubatnya adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Itu yang kemudian mereka kerjakan. Jadi beda-beda caranya, pendekatannya dan tantangannya masing-masing. Semoga awak bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Memang setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan cara awak mendidik anak awak, didik pula sesuai dengan tantangan zamannya, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar, termasuk tanpa meninggalkan pendekatan dakwah yang benar, selalu menyampaikan kebenaran apapun kondisinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.